Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita IT Media Center. Kali ini kita akan membahas mengenai web proxy yang ada di Mikrotik. Jadi di sini disebutkan proxy server ini bertindak sebagai gateway atau penyambung komputer klien dengan dunia internet. Dalam hal ini web server. Request yang diterima oleh web server ini terlihat seolah-olah datang langsung dari komputer klien karena sifat proxy yang invisible, tidak terlihat. Selain itu, proxy server juga dapat digunakan untuk mengamankan jaringan pribadi yang dihubungkan ke sebuah jaringan publik seperti internet. Secara umum ya, fungsi proxy itu ada 3. Ini manfaat proxy, yaitu security. Di sini keterangannya, proxy mampu melakukan pengecekan terhadap incoming response dan outgoing request, sehingga memungkinkan untuk melakukan blok paket yang tidak diharapkan. Nah, artinya di sini kita nanti bisa memblokir konten-konten atau situs yang tidak diinginkan di dalam satu jaringan LAN. Misalkan playboy.com, kita tidak ingin situs itu atau web itu diakses di jaringan LAN. Itu salah satu manfaatnya. Kedua, caching. Caching artinya penyimpanan sementara data dari internet di storage, sehingga jika ada klien yang hendak mengakses data yang sama, cukup mengambil data di cache itu. Dengan begitu kita bisa menghemat bandwidth. Ya, betul. Artinya konten yang kita udah pernah akses, misalkan anggap contoh ya detik.com, maka akan dia tercache di proxy. Tercache itu artinya tersimpan ya di cache di proxy jejak kita, sehingga ketika kita mengakses detik.com kembali, maka dia tidak perlu request ke internet, dia langsung ambil dari proxy kita karena dia udah tercache di sana gitu ya. Kecuali dia update gitu ya, ada pembaharuan beberapa, misalkan berita terbaru atau ada artikel yang baru di post oleh si detik.com, maka dia akan tetap request, si proxy kita tetap request ke detik server di sana gitu. Tapi selagi tidak ada pembaharuan update, dia akan diambil dari chasingnya. Terus ketiga, performance. Pada kondisi tertentu, proxy dapat menurunkan latensi beberapa data yang telah dicache, tidak perlu diakses langsung dari internet. Cukup dari storage proxy yang masih dalam satu jaringan, sehingga latensinya bisa lebih bagus. Yaitu artinya dari caching tadi, sehingga kalau kita udah dicache, performa lebih cepat. Sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan proxy, dia itu ada hard disk yang bisa kita gunakan. Jadi kalau mau dijadikan proxy, kita mau milih atau beli Mikrotik itu, perhatikan dulu hard disk internalnya gitu ya. Jadi karena cachingnya itu disimpan di hard disk internal, jadi kalau kecil hard disknya akan cache-nya itu cepat penuh. Jadi biasanya solusinya orang adalah pakai storage hard disk atau USB. Jadi ada beberapa Mikrotik yang ada port USB-nya, jadi hard disk eksternal atau storage atau USB tadi dicolok sana, jadi cache-nya itu didirect ke hard disk eksternal, jadi tidak di hard disk internalnya si Mikrotik gitu. Oke, biar tidak terlalu berlama-lama kita. Nah, topologinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini Mikrotik, kita langsung perhatikan di Mikrotiknya. Di sini Mikrotik Ether 1 adalah mengarah ke router modem atau ke ISP, keluar gitu ya, WAN itu istilahnya. Sedangkan Ether 2 port 2 itu mengarah ke switch. Kalau di sini di lab ini saya langsung ke laptop saya sendiri, sama aja ya. Oke, langsung saja kita ke Mikrotik ya. Kita buka Mikrotik kita di sini, buka Winbox. Oke, catatan, pastikan di Ether 2 ini internet sudah jalan ya. Jadi konfigurasi yang lain, yang jelas NAT udah dikonfigurasi sini, NAT Action Masquerade-nya udah diaktifkan. Jadi yang kita labkan di sini adalah web proxy gitu. Oke, buka ininya, Winbox-nya. Tahap pertama, IV web proxy, lalu
di sini centang ini enable di tab general ya, enable, terus port 80 chess administrator sebagai info. Kita bisa di sini misal info training.lab, misalnya ini nama email yang si pengirim nanti ya, bisa aja ini misalkan IT at nama perusahaan bisa, atau website perusahaan. Terus make chess-nya unlimited, terus maksimal objek yang bisa disimpan yaitu 2 MB ya. Terus di sini simpan, artinya di chess ini tadi yang kita bahas, dia bisa berfungsi sebagai chess juga. Jadi apa-apa yang sudah kita akses dia akan di chess di dalam harddisknya si Mikrotik. Oke, sebagai tambahan kita cek dulu ini berapa sih harddisknya si Mikrotik. Kita ke sini dulu ya, sistem resource. Nah, total HDD size 16 MB, yang free 4,9. Jadi baiknya kalau ada ini kita pakai USB atau hard disk eksternal. Terkadang beberapa tipe-tipe Mikrotik dia ada port USB, jadi kita bisa colok di port USB nya external hard disk atau flash disk gitu ya. Gitu, di sini kecil, jadi ini hanya buat tes atau nge-lab doang gitu. Oke. Terus di sini chesspadnya proxy, itu aja, apply. Oke. Terus nah di sini kita mau coba blog misalkan playboy.com, baru YouTube, dan misalkan BUMN ya, coba dulu. Tapi sebelum kita blog, kita coba akses dulu ya, testing dulu. Bisa kita tes akses dari sini aja, misalkan dari Microsoft playboy.com. Nah, nanti situs ini yang akan kita coba blog dari web proxy ya. Oke, bisa playboy.com. Terus BUMN misalkan kita coba Kementerian Badan Usaha. Oke, berhasil ya. Nah, gitu. YouTube bisa. Nah, sekarang kita coba ini blog playboy.com, BUMN, dan YouTube. Masuk ke menu akses, destination host, di sini tanda bintang playboy.com, action deny, apply. Dan yang kedua, kita masuk di sini bumn.co.id. Nah, ini ada skenario kedua. Ketika diakses bumn.go.id, maka diarahkan ke website lain. Nah, misalnya di sini ketika ada yang akses bumn.go.id, maka saya arahkan ke mikrotik.com. Jadi maka halaman yang muncul adalah mikrotik.com, apply.com. Oke, satu lagi YouTube ya, youtube.com. Jadi ini yang kita blok ya. Jadi ini yang disebut dengan manfaat salah satu web proxy itu yaitu sebagai security. Jadi kita bisa memblokir konten-konten yang tidak kita inginkan. Oke, itu aja, apply. Oke. Nah, ada satu lagi settingan.
satu settingan lagi, IP firewall NAT di sini plus, terus EPAN chainnya destination NAT, protokolnya TCP, destination portnya 80 3128 80 80. In interface-nya adalah Ether 2. Ether 2 ini adalah Ether yang downlink-nya yang mengarah ke LAN ya. Kalau Ether 1 tadi mengarah ke WAN atau ke internet, ini yang mengarah ke LAN. Terus tap exchange, pilih redirect, terus port 3128, port 8080. Kenapa port 8080? Nanti saya tunjukin. Ke port 8080 ya. Mulai dari general, ini settingannya advan 0, extra 0, exchange, apply, oke. Yang lain nggak ada ya, settingan yang lain, filter rule, NAT, mangle nggak ada. Jadi ini aja dulu. Nah, port 8 diarahkan tadi ke port 8080. Itu karena kita di proxy pakai 8080. Ini ya. Oke. Sampai di sini settingannya udah selesai untuk MikroTik. Sekarang kita tes ya. Playboy.com. Nah, berhasil ya. Jadi yang muncul adalah seperti ini. Your case administrator info@training.lab. Nah, ini info.training.lab karena di sini kita pakai email ini ya, email pengirim, informasi email pengirim. Oke, lalu kita masuk di sini bumn.go.id. Seharusnya ketika kita akses ini masuk ke malah ke website MikroTik ya. Anggap website MikroTik itu adalah situsnya perusahaan kita. Oke. Berhasil ya. Nah, di sini ada catatan. Nah, saya ini kan pakai browsernya Microsoft Edge. Nah, sekarang kita coba tes dari Google Chrome. Ini dari Google Chrome ya, playboy.com. Nah, di sini bisa. Seharusnya kan keblok gitu ya. Kita masuk ke bumn.go.id. Nah, di sini justru nggak diarahkan ke MikroTik gitu. Seharusnya kan diarahkan ke MikroTik. Nah, ini kalau menggunakan Google Chrome ya. Nah, maka solusinya adalah ada tambahan. Kita langsung ke sini di Ethernet, klik kanan di sini, open network internet setting. Di sini ada proxy. Nah, di sini kita ini off kan aja otomatiknya. Kita di sini ketik use proxy server, manual proxy setup, terus use proxy server on kan, lalu ketikkan di sini IP si MikroTik. Nah, IP MikroTik 192.168.0254 yaitu IP Ether 2-nya. Ini ya. Nah, lalu portnya 3128. Save. Oke, kita coba tes lagi. Kita close tab ini, playboy.com. Oke, seperti ini ya, berhasil ya. Ini pakai Google Chrome, bumn.go.id. Seharusnya dah kan ke MikroTik. Berhasil ya. Lalu kita buka YouTube ya, youtube.com. Ya, seperti ini ya. Akan keblok karena di sini tadi kita proxy akses, di sini YouTube juga kita blok ya. Nah,
Coba kita buka google.com, bisa. Nah, sini misalkan detik.com, bisa. Sampai di sini akhir dari video ini. Jika ada teman-teman yang merasa kesulitan atau ada yang tidak berhasil atau mungkin ada yang masih belum dipahami ya, barangkali ya, seharusnya kalau ngikutin video ini singkat aja, nggak ada masalah. Tapi mana tahu ada ya, di komen aja ya di bawah video, nanti saya akan reply ya. Sekiranya video ini membantu teman-teman atau bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, share, like, dan subscribe ya. Bagi teman-teman yang lakukan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sangat menghargainya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye bye.